Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Bintang, Rega, Neta, ya, Bulan. 5 berarti? 4. Bintang, Bulan, Rega, Neta. Oh iya. Itu alasannya apa? Sakit? Ada yang izin? Oke. Anak-anak hari ini sudah sarapan semua ya? Ya, jangan lupa setiap mau berangkat sekolah harus sarapan dulu. Karena kalau nggak sarapan nanti ngantuk, apalagi yang punya emak itu sangat bahaya sekali. Kalau nggak diisi dulu perutnya, minimal itu roti atau cemilan-cemilan atau susu boleh, jangan sampai kosong. Ya. Pada mata pelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ghibah dan tabayun. Cuma tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mendiferensiasikan konsep ghibah dengan konsep kritik melalui review konten media sosial TikTok dengan kreatif. Gua akan jelaskan sedikit. Mendiferensiasikan, apa mendiferensiasikan? Membedakan, mengidentifikasi, beda, golek perbedaan nih. Konsep ghibah dengan konsep kritik. Jadi nanti anak-anak ini membedakan konten yang isinya ghibah atau kritik itu gimana sih? Ya, review konten media sosial TikTok dengan kreatif. Di sini punya TikTok semua kan ya? Punya. Oke, ada yang nggak punya TikTok katakan? Nggak ada. Semoga TikToknya digunakan untuk hal-hal yang positif ya, karena sudah banyak kejadian kasus karena TikTok. Yang pertama kasus kenalan lewat TikTok akhirnya dibunuh, ada nggak? Kasus apa lagi? Video gak karu-karuan viral lewat TikTok. Ada apa lagi? Banyak video yang gak berfaedah di TikTok, mulai dari yang up aibnya sendiri, banyak nggak? Entah istri nge-up aibnya suami, suami nge-up aibnya istri, ya. Entah anak ngungkit-ngungkit apa itu kelakuan ibunya, mamanya sendiri, kok nggak akan karuan modelnya. Gua harap anak-anak di sini bisa menggunakan TikTok dengan positif. Kalau kalian pinter IT, gunakan dengan sekreatif mungkin. Kalau kalian pintar masak, bikin konten masak. Kalau kalian pintar apa itu seni apa ini namanya? Rajut ya, biasa jenisnya seni apa itu? Bikin konten seperti itu. Itu berfaedah. Malah nanti kalau ada orang yang memetik manfaat dari konten itu, kalian akan mendapat pahalanya. Sampai kalian meninggal, kalau konten itu masih dilihat dan diambil manfaatnya sama orang-orang sekitar, kalian akan terus mendapat pahalanya. Itu sama seperti apa? Pahala ilmu yang bermanfaat. Podo ae, ketika kalian joget-joget terus dilihat banyak mata dan kalian meninggal, dosanya tetap jalan. Dewi apa enggak? Videonya mek siji, dosanya sampai mati digoreng. Terus sak ono 1 viewer, itu dosamu terus bertambah. Jadi semakin viewermu bertambah karena kamu joget-joget, dosamu semakin bertambah. Ojo dipikir karena aku joget-joget viewerku bertambah, aku tambah keren, aku tambah terkenal. Nah, untuk bilang ini sing api-api aja kalau pakai TikTok ya. Seperti pisau itu kayak bunuh orang yo dosa. Lek kayak ngiris sayur yo bermanfaat. Ya. Itu fungsinya TikTok. Jadi, Bapak ingatkan lagi pembelajaran hari ini kita menggunakan TikTok, tapi dengan Bapak peringatkan kedepannya pakai TikTok dengan hal yang positif. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran kita baca Al-Fatihah bersama-sama dulu. Agak semangat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bukan ingin tanya pada anak-anak, apakah pernah melihat konten yang berisikan berita atau informasi seputar kehidupan orang lain sing jerone iku isine informatif atau berita? Kan konten itu ada yang kayak konten masak, itu kan bukan berita ya. Ada konten apa lagi? Konten anak-anak itu biasanya yang derby-derbyan itu kan juga bukan berita. Dokter tahu tuh konten itu tuh konten apa lagi? Kalau konten berita itu seperti apa? Banyak kan ya? Seperti apa misal? Apakah harus yang kayak reporter-reporter itu? Enggak. Tapi yang apa? Selama konten itu berisi informasi yang membagikan informasi yang sifatnya itu informatif, yaitu namanya berita. Meskipun itu nggak dibawakan oleh reporter atau dibawakan oleh orang biasa gini atau di rumah gini, tapi kalau dia ngobrol, tahu nggak sih, dia kan gitu ya, tahu nggak sih kalian itu kemarin itu gini kayak orang cerita gitu, itu juga termasuk berita. Cuman konsepnya informal atau bukan formal, tapi dia di situ ada informasi, itu juga termasuk berita. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kritik? Biasanya kalian pernah dengar kalimat kritik dan saran, ya apa enggak? Kritik itu apa? Saran itu apa? Kritik itu apa? Bahasa Indonesia. Kritik dan saran. Kritik itu seperti koreksi, ya apa enggak? Kalau saran sama-sama koreksinya kan ya? Tapi apa bedanya? Kritik itu koreksi, saran itu lebih ke masukan. Sama-sama dia mengoreksi, tapi kalau kritik itu sekedar mengoreksi, ini salah, itu salah, kenapa kok begini ya. Kalau saran, dia nggak hanya, dia juga mengkritik, tapi dia ada unsur memberi masukan. Jadi saran adalah kritik yang membangun. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi konten berita yang berisikan kritik itu seperti apa? Misal ini Bu Okta bikin konten, terus Bu Okta menceritakan kejadian tentang tragedi pembunuhan 4 anak di mana? Di Bekasi ya. Yang 4 anak dibunuh sama ayahnya sendiri. Ya, Bu Okta bikin konten tentang informasi seperti itu. Jadi kemarin terjadi pembunuhan 4 orang anak yang dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sebabnya adalah diduga karena istrinya yang berselingkuh. Apakah Bu Okta ini memberi kontennya Bu Okta ini termasuk konten kritik? Ya apa enggak? Dengan kalimat itu tadi loh, ya apa enggak? Bukan. Kalau Bu Okta misal bikin konten tentang apa ini pembangunan jalan, kayak siapa itu yang viral itu anak Palembang apa? Palembang apa? Di Sumatera pokoknya. Kan dia sekarang kuliah di Australia tuh. Ya, siapa itu namanya? Yang mengkritik pemerintah setempat tentang pembangunan jalan, sampai didatangi sama Presiden Jokowi jalannya. Terus wali kotanya atau gubernurnya itu diprank sama Pak Jokowi. Diprank kenapa? Diberitahukan protokolnya lewat jalan ini. Akhirnya beberapa hari sebelumnya jalan itu dibangun, diratakan. Ternyata diprank sama Pak Jokowi. Mau lewat jalan lain. Ada itu di Palembang kalau nggak salah. Yang sekarang anaknya kerja dan Lampung ya. Siapa namanya? Yang kurus itu loh ya, laki-laki kurus itu loh. Ya itu. Lampung, bener Lampung. Pokoknya di Sumatera sana. Diprank sama Pak Jokowi. Karena apa?
Karena akibat viralnya konten kritiknya dia itu sudah jelas sama birokrasi Lampung katanya. Pembangunan jalan gak mari-mari, anggarannya miliaran, bahkan birokrasi perekrutan tenaga kerja harus pakai orang dalam. Lek gak duwe orang dalam kayak Oktar ini ya nyes. Makanya dia merantau ke Australia. Terus melamar kerja ada minimal maksimal usia. Ada gak sih di Indonesia kayak gitu? Banyak. Padahal di luar negeri itu usia belum 17 tahun boleh kerja. Terus pokoknya kamu mau kerja di sini cuci piring, selama kamu bisa cuci piring, nggak kudu kamu 17 tahun. Sebenarnya kan itu kan yang dibutuhkan. Kamu mau lamar apa? Mau cuci piring, kamu bisa cuci piring, ya sudah kerja. Meskipun kamu usia 40, 50, 60, 70, kalau kamu mau lamar kerja cuci piring, kamu masih kuat, kerja. Yang butuh uang itu bukan hanya usia 20 sampai 30 tahun, ya enggak? Ya. Itu yang dikritik sama si anak Lampung itu. Juga sama kalau nggak ada orang dalam nggak bisa. Sudah ngirim lamaran berapa itu ketolak terus. Nah kalau kayak nasibnya kita yang keluarganya ini juga orang bawahan ya susah. Akhirnya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kan? Ya. Itu catatan buat kita sebenarnya. Kritiknya sangat membangun. Karena kritikan itu akhirnya kan jalannya langsung dibangun ya. Lampung jalannya langsung dibangun. Banyak dibangun, viral. Banyak bilang terima kasih gitu. Terus karena viralnya kritikan itu, tapi orang tuanya dihantam sama netizen. Diserang, kasihan orang tuanya yang ada di Lampung. Sampai anaknya nangis. Itu ya. Jadi dari sini apa yang bisa kalian bayangkan tentang konten berita yang berisikan kritik? Apa? Jadi konten berita yang berisikan kritik itu adalah konten berita yang mengupas tentang sesuatu dan memberikan apa? Catatan dan saran. Itu kritik. Kalau gibah, misal Bu Okta yang bikin konten TikTok, modelannya itu bisa kayak ibu-ibu yang nganggur di rumah gitu loh. Terus Bu Okta bikin konten. Jadi guys, kemarin tuh aku jalan-jalan, ya. Terus pelayannya itu bla 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 bla. Ya, ada kan nggak sih konten kayak gitu? Ya. Ini kritik atau gibah? Gibah. Sudah tahu bedanya ya? Oke, sekarang fokus ke sini dulu, ke video ini dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bu Okta. Tetap di bab menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 4. Jika sebelumnya pada bagian 1 kita sudah membahas makna gibah dan tabayun, pada bagian 2 kita sudah membahas tabayun di media sosial. Pada bagian 3 kita sudah membahas karakteristik ciri-ciri pesan yang berpotensi hoax. Dan di bagian dan agar anak-anak dengan konten-konten seperti review atau komentator lah ya. Nah, anak-anak harus pandai menelaah bahwa konten tersebut termasuk gibah atau termasuk kritik. Dengan harapan apabila konten tersebut sudah masuk kategori gibah, anak-anak bisa menghindarinya atau tidak ikut berkomentar atau tidak ikut berpartisipasi. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah membedakan konten gibah dengan konten kritik dengan tujuan agar apa? Agar anak-anak bisa membedakan. Kalau sudah bisa membedakan, berarti anak-anak tahu ini yang salah, ini yang benar. Kalau sudah tahu ini konten gibah, lek pengen ngerungokno wis cukup ngerungokno. Enggak perlu ikut komentar, enggak perlu ikut hashtag, enggak perlu ikut share. Kalau ikut-ikutan, berarti kalian juga ikut terlibat dalam proses gibah hasanah. Ya, gibah berjamaah.
Kita mulai saja perbedaan gibah dengan kritik. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui definisi kritik dulu. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Agar kita memahami perbedaan konsep kritik dan gibah, kita harus bandingkan dengan pengertian gibah. Pengertian gibah adalah pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkan harga diri atau mengolok-olok orang tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak, meskipun keduanya ini konsepnya agak sedikit sama, 11-12, yaitu sama-sama membicarakan sesuatu. Ya, jadi kesamaannya apa antara kritik dan gibah? Sama-sama membicarakan sesuatu, tapi konsepnya, caranya, dan tujuannya berbeda. Sama-sama mengulas tentang sesuatu atau objek, baik itu benda ataupun apa ya, tujuannya lebih untuk kemaslahatan. Ada unsur untuk orang lain atau sesuatu yang lain. Si orang yang kita gibahi atau objek yang kita gibahi akan merasa dan gibah itu berbeda. Kemudian mengulas tentang segala sesuatu yang ada pada orang lain. Namanya kritik itu ya berarti kita mengkritik sesuatu hal di depan kita yang sudah kita terima atau yang sudah kita lihat, itu kritik. Sebagai muslim yang baik, kita harus menghindari gibah. Tapi kalau kritik, bolehlah ikut dipelajari, karena kritik itu sifatnya edukatif dan membangun. Oke, setelah mengetahui perbedaan gibah dan kritik, maka apa yang akan kalian lakukan apabila melihat konten yang kepada guru pembimbing? Ya, jadi setelah kita mengetahui perbedaan gibah dan kritik, apa yang akan kalian lakukan setelah ini ketika kalian mendapatkan atau melihat atau di tablet kalian itu FYP-nya itu konten gibah, apa yang bisa kalian lakukan? Yo, hindari. Biasanya konten gibah ini singgung, ya gak sih? Iya. Yakin menghindari? Bagus, kalau menghindari bagus. Tapi kalau nggak bisa menghindari, ya cukup dilihat saja. Tidak perlu komentar, tidak perlu hashtag, tidak perlu share. Oke, sekarang masuk ke tugas sambil membagikan LKPD. Kita akan tunjukkan video yang akan kita review. Oke, sekian bagian. Jadi satu kelompok dua gitu ya. Ya langsung ya. Satu kelompok dua ini saya dibagikan ke belakang ya. Belakang. Jangan lupa identitas. Yang belum dapat siapa? Jadi di sini kita bikin kelompok A, B, C. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Kelompok A, B, C, ya. A, B, C, ya. A sendirian tuh. Gak apa-apa ya. B, C, A, B, C, A, B, ya. Yang A angkat tangan. Ayo, lali. Yang A angkat tangan. Ayo. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang B angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang C angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buka apa ini? A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B. Apa le? B. Di LKPD itu tugas kalian adalah apa? Yang pertama, diskusikan bersama kelompok kalian
tentang perbedaan gibah dan kritik. Tadi sudah dijelaskan perbedaan gibah dan kritik. Silakan didiskusikan lagi dengan teman sekelompok. Yang kedua, amati 3 video konten yang telah disediakan oleh guru. Nanti akan kita tonton bersama. Kelompok A punya 3 video, kelompok B punya 3 video, kelompok C punya 3 video. Kalau video kurang jelas, nanti setelah ini bisa dilihat di HP kalian masing-masing karena linknya sudah Bokta share. Ya. Yang ketiga, silakan review ketiga konten yang sudah disediakan sesuai kelompoknya ya. Kalau kelompok A, review konten A. A1, A2, A3. Cara mereviewnya adalah dengan menganalisis melalui tabel yang sudah ada di LKPD. Silakan diisi langsung saja di LKPD. Ya. Yang keempat, setelah melakukan review, silakan jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing mengapa konten yang berisi gibah harus dihindari. Ditulis di bawahnya sini, ya. Jangan lupa dikasih identitas, nama, kelas, nomor absen. Oke, dikasih identitas dulu. Sekarang kita fokus ke review konten. A1 ya, kelompok 1. Silakan diperhatikan. Ya, kelar ini memang kayak Iwan Gunawan nih. Mana gambarnya? Mirip banget lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melamar laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang berdandan seperti kalau seorang pembohong yang berarti banget sih. Tahu cara bohong, penipu, nanti kata tipu lagi itu. Dan dia adalah gestarnya, bintang utamanya, Kang Ivan. Ini adalah konten A2, masih A ya, masih A. Coba diperhatikan. Tadi konten A1 sudah jelas. Konten A2 sekarang. Ya, itu yang dinamakan berhijab tapi telan. Enggak berpakaian tapi telan hijab. Boleh apa enggak kayak gitu? Enggak boleh. Ketat, warna yang enggak boleh. Niat dengan memang. Memang boleh. Sekarang masih A, masih video A, tapi yang ketiga. Nah, yang A3 tadi jelas? Tentang apa tadi? Video yang diduga perempuan kayak celana, tapi padahal ini kan bisa saja kena cat. Iya enggak? Ya enggak mungkin lah enggak kroso. Enggak kroso itu berarti kena cat. Iya enggak? Enggak mungkin sama kayak enggak kroso. Ya. Sekarang yang B ya, kelompok B. B1. Ya. Yang B1 sudah jelas. Ini siapa ini artisnya? Yang seperti viral. Ini loh, yang viral. Ami-ami sudah
dibunuh sama pacarnya sendiri. Tahu ani-ani? Ani-ani itu apa? Simpanan. Oh ya, aneh apa ya? Kalau bahasa kerennya itu simpanannya sugar daddy gitu. Ya, sugar daddy. Enak kalau kerja itu duit terus. Soalnya duit berapa? Jangan ya. Jangan-jangan laki-laki mau jadi sugar daddy. Duitmu itu kayaknya kalau ibu disik. Ya, kayaknya aneh. Ibumu itu loh mulai mau gembol, ngasih, dulang, nyewoi. Oke, ini ani-ani Surabaya yang dibunuh sama pacar, nggak dibunuh sih, nggak sengaja mungkin ya, karena saat itu ada kekerasan, terus dia nggak sadar diri, tapi malah disiksa dibunuh sama mobil. Akhirnya sekarang meninggal. Apa permennya ini dulu, Bokta dulu sebelum kuliah itu pernah apa nih kerja di CND, tahu CND? Menjadi operatornya. Nah, Bokta pernah kirim di apartemen ini. Ini juga kerjaannya Bokta. Nah, ini kan ketika dia sudah meninggal, ada konten yang nge-up videonya dan ada yang ini loh, cewek ganteng dan ya. Jadi ini bukan video asli kontennya si cewek ini, bukan. Ini video diambil dari kontennya si cewek terus di-up, iya ditambahin. Ayo dong, Simba, ayo. Kontennya nggak ada masalah, mau milih Puji kek, Lucinta Luna kek, Tamodia kek, terserah. Tapi komentar netizen yang bikin gue ngakak ngikik. Yuk kita ngecek komentar netizen lagi. Ini komentarnya guys, yang bilang Puji apa face? Awal apa Puji dari mananya? Milik Cimoy sedang mencari letak kemiripannya. Iya Puji putih. Kalau dilihat sebentar emang nggak mirip, tapi kalau dilihat lama merasakan emang sabar gila puasa mirip banget. Puji bilang mirip Toy. Udah takut. Ini kedua ya. Sekarang kita ke ketiga. Masih B ketiga. Ya, untuk B3. Ya, sekarang kita masuk ke C, kelompok C. Oh ini. Oh ini apa ini? Kelompok C. C1. Alah, kok sih dia memang nyebut tok, lani yang mereka cari bisa. Akhirnya aku gak lani, jeling. Tapi kalau kita ini ya bingung, kembali dikira oleh jeneng, tolong dikira oleh rani, kali tolong dikira lali. Ketawa ibumu biar pas ketemu ibu nyidam loh, sih aku sejalan panjang. Aku bukan tahu toko gendong, makanya gak cangkep, 190. Nah, itu C1 ya. Jadi dia itu menceritakan apa? Pandangan orang lain yang memandang dirinya itu sebagai seseorang yang serba salah. Ya, nolong salah, gak nolong salah ya. Nah, ini C2. Pakai baju baru guys, jilbabnya juga jilbab baru. Ganti baju nih.
Habis belanja Jamila ambil kita tuh. Nah ini yang C3, jamati yang C3. Bahkan relawan sendiri sekalipun tetap ada risiko. Seperti pasien ini sudah 3 kali rinoplasti, terakhir sudah pakai tulang rawan, masih. Ayo, sama cita-cita, pengen operasi plastik. Bahwa Tuhan itu Allah itu maha sempurna. Allah menciptakan manusia itu sudah sebaik-baiknya porsi. Paham porsi? Nek jenenge porsi itu berarti ini untuk dari kamu porsi itu. Kalau kamu pesek itu enggak akan Bapak ini pesek, kamu dikasih bagian bisa kamu tes DNA sama bapak ya. Ya enggak. Karena bapak itu pesek, karena dia porsi pesek. Kamu hitam, itu porsi kita nggak usah suntik ini. Sekarang suntik itu yang murah banyak kan? 200.000 sudah bisa suntik ini. Nggak perlu goblok-goblok, nggak perlu luluran di salah mahal-mahal. Bisa suntik. Apa yang terjadi? Merusak ginjal. Ginjal masih rusak. Sistem kekebalan tubuh gampang serap penyakit. Jadi ada resikonya apa? Gampang kena penyakit. Paling mau kena kanker. Lubang hidungnya ya hampir betul. Bayang nggak sih gimana menapasnya? Kamu harus tahu, presentasi komplikasi rinoplasti itu terjadi sekitar 7,1% ini dari 1000 pasiennya. Cukup tinggi. Kira-kira 7 dari 100 orang yang rinoplasti ternyata mengalami komplikasi. Nah, khusus untuk rinoplasti dengan tulang rawan atau implan atau geni itu 6,9%. Sedikit lebih rendah dibanding dengan implan silikon atau yang lainnya, yakni 7,8%. Apa nih yang paling sering komplikasinya? Yang pertama adalah operasi revisi, itu 4,1. Di Turki, di Korea, di Cina, di Jerman. Untuk yang baru ketemu akun saya Dr. Wahyu. Saya memberikan edukasi tentang kesehatan. Oke, sudah jelas ya. Kalau masih ingin lihat videonya, silakan dilihat di HP-nya masing-masing. Kalian bisa mereview dari kalian masing-masing dan segera diisi AKP-nya. Kita kasih waktu 15 menit, cukup? Cukup ya? Cukup apa enggak? 10 menit? 15 menit ya? 20? 20? Ya, bisa dikerjakan mulai sekarang? Sudah selesai, tinggal nomor 4 ya. Nomor 4 berarti nomor habis dulu. Beberapa, kalau kan presiden kita harus masuk kriteria mana? Jadi di tabelnya itu konten 1 masuk kriteria mana? Berisikan keburukan aib orang lain enggak? Kalau enggak ya nggak usah dicentang. Kalau iya ya dicentang, itu ya. Terus kesimpulan itu kalian simpulkan setelah kamu analisis itu dengan mencentang-centang dia masuk hibah atau kritik. Kenapa? Hibah harus dihindari. Simpel aja, nggak perlu mikir gambar. Kenapa? Kira-kira? Karena hibah apa? Selain dari sisi hukum syariat melarang hibah, karena hibah juga apa? Kalau di kehidupan sosial
Giba merugikan apa enggak? Bisa. Terus giba mengandung unsur aib orang lain apa enggak? Ya Bu, mengandung unsur aib orang lain. Baik, waktunya sudah mau habis. Apakah sudah selesai semua? Sudah diberi identitas? Silakan yang belakang disalurkan ke depannya hingga numpuk di meja yang paling depan. Ditumpuk di meja yang paling depan, nanti akan Bu Okta ambil. Oke, setelah ini kita akan coba mereview bersama-sama video yang sudah kita tonton tadi. A1, mana kelompok A? Kelompok A angkat tangan, oke. Kita review bersama-sama. Ya, ini kontennya berisi apa? Tentang Ivan Gunawan. Ya, Ivan Gunawan yang dulu pernah bilang Allah SWT melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita. Ternyata dia sendiri seperti wanita. Intinya bukan Ivan Gunawannya, tapi intinya adalah kontennya dari si Janda Tawa ini. Namanya Janda Tawa bukan sih? Ya. Kontennya si Janda Tawa ini berisikan keburukan atau orang lain apa enggak? Iya, burukannya siapa? Ivan Gunawan. Bertujuan menjatuhkan atau membuat lelucon? Iya, membuat lelucon. Meskipun dia nggak ada niat buruk, tapi ini sudah membuat lelucon. Berpotensi melukai hati? Iya. Ya, meskipun Ivan Gunawan tetap salah juga. Menunjukkan wajah fisik si target? Iya. Wes, ini masuk indikator gibah semua, ya enggak? Berarti kesimpulannya adalah iya, konten ini adalah gibah. Nah ini, kalau ini dia nggak mengkritik tapi itu gibah sih. Orang sudah tahu itu gizi, ya kan? Kan ini sengaja dibuat lelucon, ya enggak? Menunjukkan wajah target iya, berpotensi melukai hati iya, keluarganya. Bertujuan menjatuhkan atau membuat lelucon iya, membuka aib iya. Jadi ini sudah fix gibah. Dia menunjukkan wajah si target, benar ya. Menunjukkan wajah si target, tapi dia tidak membicarakan di belakang. Terus informasinya bersifat edukasi nggak? Iya. Terus informasinya bersifat sebagai antisipasi nggak? Iya. Jadi sudah masuk 3 indikator kritik. Jadi konten ini masuk kritik. Oke. Nah di sini ada tekan. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi perbedaan gibah dan kritik adalah tadi sudah dijelaskan bahwa gibah dan kritik itu sama-sama apa? Sama-sama membicarakan orang lain. Hanya keduanya memiliki cara yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Pokoknya intinya kritik itu membangun, gibah itu menjatuhkan. Menjatuhkan dengan gimana? Dengan menyebarkan aib orang lain, ya. Gitu. Dari sini terkait perbedaan konten kritik dan konten gibah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Jadi setelah ini apa yang harus kita lakukan ketika kita membuka sosial media? Harus lebih selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi biar tidak jadi dosa berjamaah. Baik, karena waktunya sudah selesai, mari jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Barang-barangnya boleh dikemasi. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca kafaratul majelis bersama-sama yang keras dan semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Volta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.